salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan membacakan sebuah dongeng yang berjudul Legenda Putri Tujuh. Pada zaman dahulu di daerah Dumai ada kerajaan yang bernama Sri Bunga Tanjung yang dipimpin oleh Ratu Ciksima yang memiliki 7 putri yang sangat cantik. Putri yang paling cantik yaitu putri paling bungsu bernama Mayangsari. Kulitnya yang halus bagaikan sutra, tubuhnya mempesona, wajahnya berseri bagai bulan purnama. Alisnya bagaikan semut beringin melompati merah bagai delima. Dan rambutnya yang begitu panjang juga ikal. Karena keinginan itu, dia dipanggil dengan sebutan Mayang Mengurai. Suatu ketika, ketujuh putri itu mandi di lubuk sarang Umay. Karena mereka sedang asyik mandi, mereka tak sadar kalau ada yang sedang memperhatikan mereka, yaitu Pangeran Empang Kuala dan pengawalnya yang kebetulan mereka lewat. Bernyanyi pangeran berlindung di balik semak-semak dan dia terpesona oleh salah satu putri, yaitu Putri Mayangsari. Sang pangeran ternyata jatuh cinta kepada sang putri dan ia berniat untuk meminangnya. Dan tak lama setelah itu mengirim utusan ke keluarga kerajaan Sri Bunga Tanjung untuk meminang putri itu yang ternyata bernama Mayang Mengurai. Lalu sang pangeran pun mengantarkan tepak siri sebagai pinangan adat kebesaran raja. Pinangannya pun diterima dengan adat yang ada di kerajaan, yaitu isi pinang dan gambir pada combol laing besar yang ada di antara ketujuh combol itu yang terdapat di tepak. Sedangkan 6 buah combol yang lainnya dibiarkan kosong. Lambang dari adat ini yaitu putri tertua lah yang berhak menerima pinangan tersebut terlebih dahulu. Dengan begitu, pinangan sang pangeran ditolak. Utusannya pun kembali kepada sang pangeran. Ampun pangeran, hamba tak bermaksud mengecewakan Tuan. Keluarga kerajaan Sri Bunga Tanjung belum mau menerima pinangan Tuan, ucap utusannya. Sang pangeran pun begitu murka dan dia tidak peduli dengan adat karena hatinya dipenuhi rasa malu. Hingga akhirnya ia memerintahkan para prajuritnya untuk menyerang kerajaan Sri Bunga Tanjung. Peperangan pun tak bisa dielakkan sehingga Ratu Ciksima lolos. Ketujuh putrinya ke hutan dan dilarang keluar dari lubang yang terlindung dari hutan, juga beratapkan tanah. Sang ratu memberikan makanan untuk selama 3 bulan kepada putri-putrinya itu. Dan dia kembali untuk melawan pasukan Pangeran Empang Kuala. 3 bulan pun berlalu, namun peperangan itu belum usai. Namun ketika memasuki bulan keempat, pasukan Ratu Ciksima semakin tak berdaya. Hingga akhirnya negeri Sri Bunga Tanjung pun hancur. Rakyatnya pun tak sedikit yang tewas. Melihat hancurnya Ratu Ciksima pun pergi ke negeri meminta bantuan kepada jin yang ada di Bukit Hulu, Sungai Umay. Saat senja, pasukan Pangeran Empang Kuala beristirahat di bawah pohon bakau di hilir Umay. Namun, ketika malam tiba, secara tiba-tiba buah bakau menimpa mereka dan menusuk pada badan mereka hingga pasukan pun dapat dilumpuhkan. Ketika itu juga utusan Ratu Ciksima datang menghampiri Pangeran Empang Kuala. Empang Kuala yang sedang lemas. Sang pangeran pun bertanya, "Apa maksud kedatanganmu, wahai
orang Sri Bunga Tanjung, ucap pangeran. Para utusan Ratu Ciksima pun langsung menjawab, hamba hanya ingin menyampaikan pesan dari Ratu Ciksima supaya pangeran tidak lagi meneruskan peperangan ini. Karena perbuatan ini merusak bumi sekitar Bertuah dan juga menodai pesisir Sri Bunga Tanjung. Jika ada yang datang dengan niat yang buruk, maka dia akan ditimpa malapetaka. Namun, jika dia datang dengan niat baik, maka kesejahteraanlah yang akan dia dapatkan, ujar utusan itu. Mendengar pesannya itu, pangeran pun menyadari bahwa peperangan ini ia yang mulai duluan dan memerintahkan semua prajuritnya untuk kembali ke negeri Empang Kuala. Lalu keesokan harinya sang ratu pergi ke hutan di mana putri-putrinya itu demikian. Namun sang ratu terkejut ketika melihat semua putri itu sudah tak bernyawa. Mereka meninggal karena kelaparan juga kehausan. Karena bernyanyi, ratu sedih melihat ketujuh putri itu pun sakit-sakitan hingga akhirnya meninggal dunia. Sampai saat ini, pengorbanan ketujuh putri itu selalu dikenang dengan sebuah lirik lagu yang berjudul Putri Tujuh. Sejak saat itu, masyarakat meyakini bahwa kota Dumai diambil dari kata Du Umai yang selalu diucapkan oleh Pangeran Empang Kuala ketika sang pangeran melihat kecantikan Putri Mayang Sari. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika terjadi kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Bye-bye semua.